Oke, kita lanjutkan. Jadi penjelasan saya itu mengenai optimalisasi melalui linear programming. Jadi kalau dibilang apa sih sebenarnya itu optimalisasi? Ya. Apa bedanya dengan maksimalisasi? Ya. So, kalau dibilang optimal apa? Ada yang bisa bantu? Kalau dibilang optimal itu apa? Bilang, oh saya usahaku sudah optimal. Berarti optimal itu apa? Sempurna, Pak. Oke, sempurna berarti usahanya sudah sempurna, sudah sampai titik darah penghabisan lah, gitu ya. Nah, sudah optimal. Tapi kalau yang dimasukkan optimalisasi dalam linear programming ini artinya adalah optimalisasi itu dia bisa maksimum, bisa minimum. Jadi mengoptimalkan secara maksimum dan mengoptimalkan secara minimum. Yang dimaksudkan adalah kalau secara maksimum dia menghasilkan pendapatan secara maksimum lebih besar berarti. Namun kalau dia optimalisasi secara minimum berarti mengeluarkan biaya sekecil mungkin untuk mendapatkan nilai maksimal. Saya kasih contoh seperti ini, saya stop share dulu. Kemudian saya share screen kembali. Oke. Nah, sebenarnya di dalam linear programming sendiri kita ada menggunakan beberapa program. Salah satunya adalah program LIDO atau Linear Interactive Distributed Optimizer atau biasa disingkat jadi LINDO. Programnya modelnya seperti ini. Nah, kenapa sih program ini digunakan ya atau asal muasalnya dari mana? Jadi sejak Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai dengan tahun 1945 metode linear programming ini digunakan dengan istilah bahwa seni memenangkan perang tanpa berperang. Itu yang dikatakan dari Whitehouse tahun 1976. Kenapa dikatakan demikian? Karena linear programming sendiri yang berhubungan dengan optimalisasi, yaitu bagaimana cara menggunakan sumber daya, waktu, biaya, dan tenaga untuk mengoptimalkan hasil. Jadi mengoptimalkan hasil itu bisa berarti maksimum atau minimum. Contohnya saja, kalian sudah jangan lupa jadi manajer ya, atau yang memanajemen dalam pengolahan hutan. Dikasih lahan sekitar 10 hektar. Kemudian dikasih pengolahan tanaman apa yang akan ditanam. Kombinasi, contohnya agroforestry. Antara kalian boleh disuruh pilih kelapa sama kakao atau kelapa sama nanas. Nah, yang dilakukan adalah itu mengoptimalkannya, karena yang digunakan adalah waktu, biaya, dan tenaga yang terbatas. Jadi kalau dikatakan waktunya terbatas, biayanya juga terbatas, dan tenaga yang terbatas, itu perlu dioptimalkan. Jadi kalau 10 hektar tadi, mana kira-kira yang paling banyak ditanam? Kalau mungkin orang biasa pasti ditanam, tanam semua saja itu kakao sama kelapa di 10 hektar itu. Tapi kalau dalam manajemen tidak. Di dalam manajemen sendiri berarti harus dipisahkan kira-kira kombinasinya mana lebih banyak itu bisa untuk menghasilkan pendapatannya maksimum. Jadi seperti itu. Contohnya kalau dari hasil analisis ternyata yang kalau dia mau maksimum berarti dia harus menanam 7 hektar. 7 hektar kelapa sama kakao, 3 hektar sisanya adalah kelapa sama nanas. Jadi seperti itu. Nah, ini Frederick Whitehouse. Kemudian dari Perang Dunia Kedua tadi, dilanjutkan dari Frederick Whitehouse itu dalam pengembangan linear programming sekarang. Jadi sudah merambah ke dunia industri. Kita sudah merambah juga ke industri kayu bulat yang digunakan di Indonesia. Dan sekarang di linear programming sendiri yang di modern sudah banyak sekali digunakan. Contohnya saja kita ambil yang ini. Obat-obatan. Kalau kalian lihat, mungkin di kandungan obat-obatan itu dalam satu biji kapsul atau tablet itu sudah ada pembagiannya sendiri. Contohnya orang sakit kepala, minum obatnya tidak semuanya itu adalah isinya obat sakit kepala, tidak. Untuk menurunkan sakit kepala, tidak. Tapi ada obat penenang, ada obat tidur bagiannya, berapa persen.
obat tidur, berapa obat penenang, dan berapa obat sakit kepala, begitu seterusnya. Kemudian sama juga sistem lampu merah, kemudian sama juga sistem kebutuhan makanan, yang mulai dari karbohidrat dan lain sebagainya, kemudian sistem transportasi, sistem administrasi, dan lain sebagainya. Itu digunakan dalam linear programming. Nah, begitu juga nanti akan kita gunakan dalam bidang kehutanan, terutama dalam contoh pemanenan untuk apa namanya, hutan tanaman, ya, pemanenan dalam hutan tanaman, maupun pengolahan agroforestry. Nah, di dalam linear programming sendiri ada namanya tahapan model risk operasi. Jadi dioptimalisasi tadi ada variabel keputusannya. Contohnya saja kalau kita dalam bidang kehutanan, apa yang sih mau dioptimalkan? Luas lahan kah? Atau skala usaha? Atau optimalisasi kerja? Entah kerja mesin atau kerja manusia. Kalau optimalisasi lahan, berarti lahan kita terbatas. Seperti saya bilang tadi, contoh dikasih lahan 10 hektar, mau tanam apa, tanaman apa. Kalau mungkin orang biasa paling bilang, oh tanam semua saja kasih rata. Nggak usah pilih-pilih. Tapi kita perlu kombinasi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi atau lebih besar. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita menggunakan linear programming. Jadi itu fungsinya linear programming yang akan digunakan. Jadi ada optimalisasi luas lahan, optimalisasi skala usaha, dan optimalisasi kerja mesin atau kerja manusia. Nah, linear programming sendiri sudah beberapa digunakan sama senior kalian untuk penulisan skripsi. Jadi kalau ada yang sudah selesai kuliah ini tertarik melakukan penelitian seperti ini, ya silahkan. Tapi di bidang di bidang manajemen, khususnya ekonomi. Nah, setelah tahapan tadi di variabel keputusannya, yang mana kita memilih variabel keputusan, berikutnya adalah tujuannya kemana. Karena kita tidak bisa memaksimumkan pendapatan sekaligus juga meminimumkan biaya, tidak seperti itu. Biasanya adalah meminimumkan atau memaksimumkan. Kalau kita meminimumkan biaya, berarti kita gunakan biaya secukupnya agar tujuannya bisa tercapai. Kalau kita memaksimumkan pada pendapatan, maka seluruh sumber daya itu digunakan secara keseluruhan untuk mendapatkan tujuannya adalah pendapatan yang paling maksimum, tanpa tidak tahu biayanya berapa. Jadi tujuannya pada apa? Entah minimum pada biaya atau maksimum pada pendapatan. Tapi bisa dipilih salah satunya. Tidak bisa pilih dua-duanya. Saya mau maksimum pendapatan, minimum juga pada biaya. Tidak seperti itu. Jadi harus ada variabel tujuannya. Kemudian tahapan sendiri dalam linear programming, ini variabel kendala. Ada beberapa kendala dalam linear programming sendiri. Yang pertama adalah bahan baku terbatas. Jadi contohnya saja kalian dikasih lahan 10 hektar, kemudian disuruh menanam, bibitnya terbatas jumlahnya. Ya, kemudian tenaga kerja yang disediakan hanya sekian. Lahannya hanya 10 hektar. Hanya terbatas. Kemudian waktunya digunakan untuk investasi, mungkin dikasih waktu selama 5 tahun pengembalian kepada investor. Jadi waktunya terbatas. Kemudian transportasi terbatas. Mungkin pengangkatan produksinya dari lahan ke industri itu terbatas. Itu adalah beberapa variabel kendala. Di luar variabel yang tidak bisa dicegah ya. Contohnya saja mungkin sinar matahari. Sinar matahari sih tidak terbatas. Tapi itu bukan sebagai variabel kendala itu. Itu tahapan model. Nah, kalau dalam linear programming itu biasa digunakan adalah program Lindo. Jadi kalau kalian nanti ingin tertarik penelitian ini, tidak usah hitung manual. Kita biasa sudah pakai menggunakan program yang namanya Lindo. Programnya modelnya seperti ini. Jadi kalau sama seperti SPSS sih. Tapi kalau SPSS kan dia khusus perhitungan untuk statistik. Kalau Lindo sendiri dia perhitungan khusus untuk program matematik. Modelnya seperti ini. Kalau kalian lihat, ini sebagai contoh saja. Saya langsung ke contohnya. Karena di sini kan dia harus perhitungan pertama untuk linear programming sendiri dia menggunakan metode grafik, ada juga metode simplex. Contohnya ini sebagai contoh, industri makmur jaya memproduksi 2 jenis produk A dan B dengan menggunakan 4 jenis mesin. Jadi ada mesin 1, mesin 2, mesin 3, sampai mesin keempat.
Mesin 1 bekerja 5 jam untuk produk A dan 6 jam untuk produk B. Jadi mesin 1 ini dia bekerja untuk 2 produk. Mesin 2 itu 2 produk. Mesin 3 itu hanya produk A. Kemudian mesin 4 itu hanya produk B. Harga produknya yang A itu 2 juta, yang produk B 3 juta. Kalau melihat seperti ini, lihat produk B harganya 3 juta, lebih mahal dari produk A 2 juta, biasanya pasti berpikir, kenapa sih kita harus produksi produk A? Produk A itu hanya 2 juta, mending produk B semua saja diproduksi. Langsung bikin semua saja, produk B 3 juta. Itu lebih banyak itu. Ya, lebih banyak didapatkan. Daripada harus bikin A yang hanya harganya itu hanya 2 juta. Nah, pertanyaannya, berapa yang harus diproduksi per minggu agar keuntungannya bisa maksimum? Apakah kita lebih banyak ke A atau kita lebih banyak ke B? Nah, itu yang jadi pertanyaan nih. Makanya biasa kalau kalian memanajemen dalam pengolahan hutan dan lain sebagainya, itu nanti disuruh mengambil keputusan. Kira-kira kalau Anda ditanya sama investor atau bos kalian, kira-kira nanti ini lahan ini ditanamkan apa? Ya, seperti itu. Ini sepenggambaran yang tadi. Yang mesin 1, mesin 2, kemudian mesin 3, mesin 4. Mesin 1 60 jam, kerja maksimalnya 60 jam per minggu. Kemudian yang ini. Di produk A itu dia adalah 5 jam. Jadi ke produk di mesin 2 itu dia 1 jam. Di produk A itu untuk yang mesin 3 dia 1 jam. Kalau kita lihat dari kerjanya, total jam kerjanya, untuk produk A itu diproduksi selama 7 jam. Ya, 7 jam dengan harga 2 juta, oke wajar. Kemudian kalau yang produk B itu diproduksi selama 6, 7, 8, 9 jam dengan harga 3 juta. Lebih lama diproduksinya. Lebih lama diproduksinya, tapi harganya 3 juta. Nah, yang jadi seperti ini, keputusan-keputusan seperti ini biasanya di dalam lapangan itu perlu diperlukan untuk kalian. Makanya perlu ada perhitungan seperti ini. Nah, dari yang gambar ini, ada pertanyaan, apakah soalnya sudah jelas atau belum? Apakah soalnya sudah jelas atau belum? Dari yang saya jelaskan ini, apakah soalnya sudah jelas atau belum? Sudah, Pak. Oke, saya lagi lihat. Kemudian saya lanjut. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini dibuatkan dalam bentuk tabel, ya, buatkan tabel supaya agar lebih gampang. Lihat tadi yang produk A, kemudian produk B, ini 5 jam, kemudian 1 jam, ini ujungnya harganya 2 juta, kemudian ini 3 juta, ini persediaannya 60 jam, sama kayak tadi, ini 16 jam. Nah, setelah variabel tersebut sudah dibuat, maka kita buatkan variabel keputusannya tadi. Keputusannya adalah maksimum pada pendapatan. Rumusnya seperti ini, rumus pendapatannya Z. Ya, Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Itu harga pokoknya, harga produknya. Jadi 2 juta 2 ini berasal harga dari 2 juta ini. Kemudian 3 ini berasal dari 3 juta ini. Kalau dilihat, nah, harga 2 juta ini berasal dari sini. Kemudian harga yang 3 juta ini berasal dari 3 juta ini. Nah, nilai X1-nya itu berasal dari produk A dan produk B. Jadi X1 itu adalah produk A, jadi 2X1 ditambah dengan 3X2. X2-nya itu adalah produk B, yang sini. Nah, variabel kendalanya itu adalah yang ini, 5 jam. 5X1 berarti untuk produk 1, 5 jam untuk di produk 1, kemudian 6 jam di produk 2. Kurang dari sama dengan itu 60 jam. Kenapa kurang dari sama dengan 60 jam? Karena persediaannya itu hanya disediakan maksimum 60 jam, tidak bisa lebih. Jadi kurang dari sama dengan 60 jam digunakan untuk mesin 1. Ini, mesin 1.
kurang dari sama dengan 60 jam. Jadi pekerjaan maksimumnya sama kayak kalian kalau di lapangan nanti dikasih bibitnya hanya sekian, hanya sekitar 10.000. Ya. Kalau saya tanya, kalau dalam 1 hektar jarak tanam tanaman itu 3 kali 3, berarti 1 hektar jumlahnya berapa? Ada yang bisa bantu? Kalau 1 hektar jarak tanamnya itu adalah 3 kali 3, berarti 1 hektar itu jumlah tanamannya ada berapa? Ayo. Ada yang bisa bantu? Enggak ada? Belum? Oke, kita lanjutlah kalau gitu. Nah, begitu juga ya kemudian setelah dibuatkan variabel keputusannya, kita lanjut ke variabel kendala. Setelah itu variabel kendala, masuk di variabel kendala. Nah, di variabel kendala itu kendalanya yang tadi adalah mesin, tapi ini secara singkat saja mesin. Tapi biasanya di lapangan itu kendalanya bukan hanya mesin saja, kendalanya itu bahan baku, tenaga kerja, transportasi dihitung, dari lahan ke industri, berapa lama digunakan, berapa jam perjalanannya, itu semua dihitung dalam lapangan. Tapi kita perhitungan dasarnya saja seperti ini untuk mesin. Jadi satu kerja saja, namanya adalah mesin. Mesinnya karena sini ada 4, di ruas persamaannya seperti ini, sama seperti tadi ini. Jadi kalau dia hanya tulis 1 jam saja, maka yang digunakan adalah X1 saja. Tidak tulis depannya sini 1, tidak. Tapi X1, karena sudah dianggap sini ada 1 di depannya. Jadi kurang dari sama dengan 10. Ini. Kurang dari sama dengan 10. Ini. Sama dengan ini, yang X2. X2 sini dia di sini 1 jam. Kalau 1 jam berarti tuliskan X2 saja. Tuliskan X2 kurang dari sama dengan 6 jam. Jadi ambil dari sini, kurang dari sama dengan 6 jam. Nah, untuk persamaannya modelnya dibuatkan seperti itu. Oke, clear. Oke. Nah, setelah kita dapatkan tadi yang variabel keputusannya itu adalah 2 juta, ditambah dengan 2 juta untuk produk 1, kemudian 3 juta untuk produk 2, ini harga produknya, variabel kendalanya. Untuk mendapatkan hasilnya itu kita pakai pemisalan. Kita pakai pemisalan. Contohnya saja untuk yang kendala tadi ya. Yang ini persamaan ini, 5x1 di 6 tambah 6x2 sama dengan 60. Itu kita pakai pemisalan. Seandainya x1-nya itu sama dengan 0, maka x2-nya sama dengan 10. Contohnya dibuatkan seperti ini. Kalau X1-nya itu 0, ini saya 0 ya. Ini diganti 0. Berarti 5 kali 0 berarti 0 ya. Kemudian jika ini 0, maka X2-nya itu berapa? X2-nya itu adalah ini, 6 pindah ke sini. Jadi per 6. 60 bagi 6 itu sama dengan 10. Hasilnya. Ini seandainya X1-nya sama dengan 0. Kalau seandainya X2-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, maka nilai X1-nya itu adalah 12. Dari mana 12? Ini 5 dibagi sini, dibagi dengan 60. Berarti 60 per 5. Sama dengan 12. Jadi kalau seandainya X2-nya 0, 6 kali 0 pasti 0 ya. Jadi 5-nya pindah ke sini. 60 bagi 5, itu saya dapatnya delta 12, maka X2-nya 0, X1-nya 12. Maka dalam titiknya ditulis adalah 12, kemudian titik, kemudian 10. Sampai di sini mengerti? Sampai di sini mengerti? Oke. Oke. Kalau mengerti, saya lanjut. Ya. Begitu juga dengan mesin 2 dan mesin 3, sampai dengan mesin 4 digunakan. Mesin 2 begitu juga. Pemisalan seandainya X1-nya 0, X2-nya sama dengan 8. X2-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 16. Maka titiknya 16 dengan 8. Tapi ingat ya, titiknya digunakan yang pertama itu adalah titik X1 dulu, baru X2. Sama seperti X dengan Y, kalau dalam grafik. Jadi gunakan dulu titik X1, ini yang X1. Yang ini adalah X2.
Ini adalah X2. Kemudian begitu juga untuk yang persamaan yang ketiga dan selanjutnya. Kalau seandainya X2-nya ini sama dengan 0, kita sudah tahu ya, kan ini yang tadi sebelumnya kan tidak produksi. Jadi otomatis dia langsung 10,0, kemudian ini langsung 0,6. Kita keluarkan dulu. Nah, setelah dibuatkan persamaannya yang tadi, ya, persamaan yang ini 12 10 untuk yang pertama, 12 10. Maka setelah berikutnya kita ambilkan untuk yang mesin 1 yang ini, yang titiknya merah. Ini 12 dengan 10. Yang ini. Kita tarik garis. 12 tarik garis ke 10. Kemudian yang mesin 2 tadi 16 dengan 8. Maka kita tarik garis dari sini. 16 di sini yang biru sampai dengan yang 8. Yang ini garis di bawah ini adalah X1. Yang garis secara vertikal, garis secara vertikal itu adalah X2. Gitu seterusnya. Nah, yang ini kan yang X6 Yang mesin 4 ini kan dia tidak ada X1-nya, langsung X2 sama dengan 6. Maka 10,0. Kemudian ini juga 0,6. Ini 10,0. 10,0 ditarik garis lurus ke atas saja. Karena dia tidak ada di pertemuan, tidak ada garis lainnya. Kemudian yang 0,6 ditarik juga garis lurus. Nah, setelah dimasukkan titik-titiknya dan dibuatkan garis, kita ambil nilai yang atau bagian yang semuanya kena. Yang semuanya kena dalam persamaan. Kalau kita lihat, kita mau ambil yang titik yang ini, 10 ini, dia tidak masuk bagian yang ini. Dia tidak masuk bagian yang ini. Jadi diambil yang bagian yang kena. Jadi titik yang kita ambil yang kena itu adalah titik A. Itu kena semua bagian ya. Titik B juga kena. Kemudian titik C. Kemudian titik D dan titik E. Kalau dibilang kenapa tidak ambil yang ini? Yang ini tidak bagian yang kuning ini. Karena dia ke dalam. Bukan bagiannya. Atau yang biru, kenapa tidak ambil yang biru? Yang biru bukan bagian dari 10 yang ke dalam ini. Jadi ke dalam dia. Bukan keluar ya, ke dalam. Ke dalam titik 0. Nah, setelah itu, dari yang tadi persamaan itu, kita masukkan di dalam nilai maksimumnya tadi, yang nilai yang ini. Nilai harga produknya tadi, yang variabel keputusan, titik-titik tadi. Titik-titik A, B, C, dan D. Nah, di titik-titik tadi kita masukkan nilainya, yang 0,6, kita kasihkan X1-nya 0, X2-nya 6, dapat 18 juta. Kemudian X berikutnya adalah titik B, kita dapat 26 juta. Di titik C kita dapat 27, di titik D kita dapat 24, dan di titik E kita dapat 20. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata kalau dia mau untung maksimum, maka seharusnya perusahaan itu memproduksi produknya adalah 6 yang A, kemudian yang B itu hanya 5 saja, lebih banyak. Dia dapat 27 juta. Seandainya dia produksi 6, karena mungkin harga X2 lebih banyak, kita kasih banyak-banyak ini, 6. Kemudian yang X1 dapat kita kasih produksi 4 saja. Hasilnya hanya 26 juta. Jadi seperti itu. Makanya dalam perhitungan, dalam manajemen suatu lahan, kita tidak bisa ambil pikir bahwa bilang, oh karena dia untungnya lebih tinggi, kita harus tanam lebih banyak. Tidak. Tapi harus dihitung. Hitung mulai dari bubutnya, pupuk yang digunakan, kemudian tenaga kerjanya, kemudian bibitnya, perawatannya seperti apa. Ya, itu harus dihitung seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Saya, Pak, mau bertanya. Oke, ya Vita. Vita ya? Iya, Pak. Ya, ini Pak yang saya mau tanyakan, bagaimana kita tentukan arah daerah yang mau diambil itu yang mana? Karena kan ini ada garis-garisnya tuh, kayak yang 8,16 ini. Dari mana kita tahu, oh arahnya mau ke atas kah atau mau ke bawah begitu? Yang ini? Mau ambil daerah kesimpulannya itu bagaimana Pak? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Saya garis dulu ya.
Contohnya yang merah. Ini yang merah ya. Ini garisnya merah semua ke bawah. Ini ke bawah semua ya. Ini merah, ini merah, ini merah, ini merah. Ya, ini merah semua nih. Kemudian yang biru. Ini yang biru. Yang biru, yang biru, yang biru. Garisnya ke dalam, yang ke dalam semua ya. Biru, 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 biru. Ya. Kemudian yang hijau. Ini yang hijau. Hijau, 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 hijau. Ya hijau, 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 hijau. Kemudian yang terakhir adalah kuning. Yang kuning, kuning, geser. Ini kuning, 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 ke dalam, ke dalam. Kuning. Ke dalam semua. Nah, yang dilihat adalah semua titik yang semua mendapatkan bagian. Contohnya tadi saya bilang, saya mau ambil titik yang ini, 12,0. Kenapa tidak ambil 12,0? 12,0 itu tidak masuk yang kuning. Ya. Atau saya mau ambil yang ini, titik ini, 0,8. Kenapa tidak saya ambil 0,8? Karena dia bukan bagian yang hijau. Jadi semua yang kena, maka titik yang kena untuk yang ketiga-tiga tadi warna merah, kuning, biru, dan hijau itu cuma titik yang ini, titik yang ini. Kemudian titik yang mana lagi? Titik yang ini. Ini. Ya, titik yang ini. Kemudian titik yang ini. Kemudian titik yang ini. Ini tidak, yang merah ini tidak. Karena dia bukan bagian dari kuning. Nah, jadi seperti itu. Dibuatkan. Pokoknya semua bagian dalamnya dilihat. Jadi arsir coba saja nanti. Setelah ini kan saya kasih tugas, nanti kalian kerja, arsir bagian dalamnya, kemudian nanti dilihat, bilang, oh yang titik-titik ini saja nanti yang digunakan. Bagaimana sih Pak? Iya Pak, sudah paham. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain lagi yang bertanya sebelum saya lanjut? Setelah ini saya kasih tugas kalian. Kalau kalian bilang diam-diam saja dan bilang mengerti, oke, berarti saya anggap mengerti. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nah, sebenarnya kalau di dalam program, kita tuliskan seperti ini saja. Di dalam program, kayak tuliskan nilai yang persamaan tadi, ya maksimum 2x1 ditambah x2 yang pertanyaan tadi. Kemudian ST, atau subjek tuh, atau kendala pada apa, yang kurang dari sama dengan 60, mesin pertama, kemudian mesin kedua kurang dari kerjanya 16. Setelah itu kita N, dia nanti otomatis keluar nilainya. Sama 27 juta yang tadi. Dan kita bisa tahu yang mana diproduksi berapa banyak. Tadi kita bilang 6 dengan 5. Maka kita bisa langsung tahu itu. Nilai value-nya itu kalau X1 itu 6, X2 itu 5, lebih banyak. Walaupun harganya dia lebih murah, X1. Tapi sebenarnya untuk berwirausaha pun bisa digunakan. Ya. Seandainya kalian dalam suatu usaha mau bikin berbagai jenis makanan atau berbagai jenis produk dengan bahan baku yang hampir mirip-mirip sama, contohnya makanan, mungkin semua makanan menggunakan tepung atau kue yang kalian buat menggunakan tepung, ya bisa digunakan metode seperti ini. Oke, ada pertanyaan lagi untuk yang maksimum pada pendapatan? Nah, yang tadi itu maksimum, yang ini adalah minimum. Kalau kalian lihat, contohnya ini adalah petani melakukan usaha tani 2 jenis tanaman, kakao dan kelapa. Ya, kakao dan kelapa. Luas lahan minimal untuk tanaman kakao, jadi minimalnya 2 hektar, dan kelapa 1 hektar. Biayanya untuk 1 hektar kakao 100 juta, dan kelapa 80 juta. Kemudian sampai dengan pupuk yang digunakan, kemudian sampai dengan tentukan berapa hektar yang harus ditanam agar minimumkan biaya. Jadi kalau seandainya kalian dalam memanage suatu pengolahan lahan, dikasih tahu
mana Pak lebih banyak ditanam, kakao atau kelapa ini? Kalau bilang, saya orang kehutanan nih, berarti harus tanaman perkayuan ditanam. Tanam kelapa semua saja. Tidak seperti itu. Ya, pasti masyarakat juga butuh yang langsung bisa dipanen atau dalam bentuk 6 bulanan kah atau 1 bulanan sudah dapat menghasilkan. Kalau kelapa ya mungkin butuh beberapa tahun ya, 3 tahun baru ada buahnya atau 2 tahun. Jadi seperti itu. Jadi harus bilang biaya minimumnya berapa bisa didapatkan. Ya sama dia kayak tadi. Modelnya seperti ini. Menghitung dalam membuatkan persamaannya seperti ini. Nah, kebalikan dari yang tadi maksimum, kalau kita maksimum kan nilai yang dipakai adalah nilai yang arsiran yang semuanya bagian-bagian ke dalam, ya. Kalau itu yang maksimum. Namun kalau dia yang minimum, ya, kalau dia minimum itu yang diambil adalah bagian keluar, semua bagian yang keluar. Bagian yang keluar, contohnya ini. Jadi semua yang bagian-bagian keluarnya. Yang kuning, yang biru, jadi semua. Kalau bilang kenapa tidak ambil yang titik ini? Ya. Kenapa tidak ambil titik yang ini? Titik yang ini jelas bukan titik bagian yang hijau, tidak masuk dalam yang hijau dia. Kan hijau kalau keluar kan dia tidak kena ini. Titik yang ini. Titik yang ini juga tidak kena ini. Nah, yang paling banyak kena itu adalah titik yang ini. Terus kalau bilang kenapa tidak ambil titik yang ini, Pak? Nih, dia bagian yang hijau juga ini. Kenapa tidak ambil titik yang ini? Karena dia bukan bagian yang kuning. Ini kan kuning keluar nih. Dia tidak kena. Bukan bagian yang kuning, tidak masuk dalam barisan yang kuning. Gitu dan seterusnya. Kalau bilang kenapa dia ambil C, itu kena yang kuning, kena yang hijau, kena yang biru. Ya. Nah. Kemudian kalau kita sudah dapat titik-titiknya, sama kayak tadi, kita misalkan dulu X1 sama dengan 0, X2-nya berapa, kalau X2-nya sama dengan 0, X1-nya berapa. Nah, kalau kita lihat, ternyata kalau dia mau maksimum, kalau mau dia minimum pada biaya, itu seharusnya yang ditanam itu adalah 3 hektar dan 2 hektar. Ya, 3 hektar, saya clearkan dulu ini. Karena tadi itu adalah kita disuruh adalah minimumnya untuk minimal untuk tanaman kakao itu adalah 2 hektar dan kelapa 1 hektar minimumnya. Ya, minimumnya. Tapi bisa digunakan, kita bisa pakai terakhirnya adalah ini 3 hektar untuk kelapa, kakao yang pertama, kakaonya 3 hektar, kemudian kelapanya 2 hektar. Itu mendapatkan biaya yang lebih kecil, 460 juta. Dibanding kalau kita lebih banyak yang ini. Lebih banyak yang kelapa kita kasih 4, kita dapat pendapatannya maksimumnya 520 juta. Apalagi kalau kita hanya 1 kelapa, kombinasinya 1 kelapa, kakaonya kasih banyak, 4,5 hektar, walaupun kakao langsung menghasilkan, tapi biayanya juga lebih besar, 530. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya kalian sudah selesai dalam perencanaan wilayah nanti, ya, perencanaan wilayah atau perencanaan pengolahan hutan, kalian sudah bisa tahu nanti dibuatkan seperti ini, tidak langsung asal bilang saja, oh ini Pak, enggak, tanam semua saja kayu, atau tanam semua saja ini, atau modelnya seperti enggak. Tapi harus dihitung dan analisis. Kenapa juga demikian? Karena investor itu pasti orang yang menanamkan modalnya itu tidak tahu ya. Kalau tidak meyakinkan kalian dalam menjelaskan, itu akan sulit juga. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Oke. Nah, karena tidak ada pertanyaan, saya kasihkan soal. Kalian kerja. Soalnya itu kalian buat sendiri. Kalian buat sendiri saja ya soalnya. Tapi yang dibuatkan, nanti saya kasihkan contohnya yang ini.
Yang dibuat sendiri itu adalah Oke, ini sebagai contoh tadi. PT Rimba Lestari yang buat 2 macam produk. Yang pertama molding dan kedua adalah plywood. Diperlukan 3 macam mesin untuk molding. Boleh dikerjakan mesin 1 selama 2 jam, sama kayak tadi soalnya. Dan selanjutnya harganya itu molding adalah 30 juta, plywood 50 juta. Mending plywood ya, harganya lebih mahal sih, 50 juta. Ya. Cuman masalahnya adalah menentukan berapa sebaiknya molding dan plywood dibuat agar pendapatan itu bisa maksimum pada laba. Jadi keuntungannya bisa maksimum. Kalau orang biasa pasti bilang, oh plywood dong Pak, karena plywood lebih banyak, lebih tinggi harganya 50 juta ini. Jadi plywood. Tapi tidak seperti itu. Nah, soalnya modelnya adalah seperti ini. Modelnya seperti ini. Tapi yang kalian ganti, cukup yang kalian ganti itu adalah ini saja harganya. Harganya ini kalian ganti. Harganya kalian ganti molding berapa, plywood berapa. Boleh kalian acak, mungkin kalian kasih 25, angka keberuntungan kah? Atau plywood kasih 99, ya. Atau kasih 100 juga boleh. Yang jelas terserah angkanya berapa menurut kalian. Yang kalian ya, jadi masing-masing orang membuat angkanya sendiri untuk penerimaan atau harganya dari setiap yang molding dan plywood ini. Ini sudah saya buatkan juga contohnya yang tadi. Nanti saya bagikan. Makanya saya bilang tadi yang ini titik-titiknya daerah visible, titik A, titik B, dan titik C. Saya tentukan dapat titik-titiknya dapatnya berapa. Nah ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ternyata daerah visible-nya itu adalah dari semua yang masuk dalam uraian. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Nah, itu soal pertama. Kemudian soal yang kedua. Ini soal kedua. Soal pertama tadi ganti saja angkanya untuk pendapatan. Soal kedua adalah ini. Kalian kerjakan. Tentukan nilainya berapa. Dibuat metode grafik. Cari angka tertinggi. Kombinasi angka tertinggi untuk mendapatkan X1 dan X2 itu. Angka tertingginya itu berapa. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada Pak, pertanyaan kok? Iya. Saya, Pak. Iya. Itu kan yang nomor 1 tadi diganti kan dia punya. Ya, yang diganti ya diganti. Apa? Penerimanya saja. Ini aja diganti. Ini. Iya, jadi penerimaannya itu diganti kan keuntungannya. Jadi berarti kita mau kerjakan ulang itu, Pak? Ya dikerjakan lah, kan angkanya sudah diganti. Oh. Ya. Oke. Angkanya sudah diganti. Oke, angkanya sudah diganti, tinggal dikerjakan ulang. Tapi tidak terlalu sulit karena sudah ada memang titik-titiknya nih. Tinggal ganti angkanya saja. Tapi yang kedua, soal yang kedua, itu yang ini dikerjakan dulu dari awal. Dibuatkan grafiknya, dihitung persamaannya, kemudian tentukan di kombinasi mana dia mendapatkan keuntungan yang paling besar. Jadi seperti itu. Siapa tahu nanti kalian biasanya jadi apa ya, tenaga kontrak untuk pendampingan hutan desa atau HKM, kemudian disuruh kasih kelolahan apa, mengelola suatu lahan HKM, kemudian suruh tanam apa, ya kalian bingung tanam, saya mau tanam apa nanti, mau kelola bagaimana. Bisa digunakan metode seperti ini. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kita jumlahnya adalah 33 orang. Nanti absennya yang bentuk Excel, nanti saya kirimkan ke grup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kayaknya mungkin kita akhir saja perkuliahan kita pada siang hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan itu sekarang tanggal 20. Oke, pengumpulannya itu adalah hari Senin. Hari Senin paling lambat jam 10 malam hari Senin. Ya, tapi jangan juga pakai sistem SKS, ya. Sistem kebut semalam.
1 malam selesai. Kayak tuyul bikin candi, ya 1 malam selesai. Karena kebanyakan mahasiswa juga seperti bilang, kalau di detik-detik terakhir Pak, baru terbuka pikiran. Bukan baru terbuka pikiran, baru mau kerja itu namanya. Berbeda itu buat terbuka pikiran dengan baru mau kerja. Jadi mohon tidak dikerjakan di hari terakhir. Apalagi kalau saya bilang terakhir jam 10 malam, kalian baru mau kerja jam 9 malam. Tidak akan selesai. Dan sebagai informasi, tidak ada kebijakan waktu tambahan. Jadi kalau kalian kirim jam 9 malam, jaringan rusak dari jam 9 malam sampai jam 10 malam, saya tidak mau tahu itu kalau bukan urusan saya. Jadi sebaiknya kirim hari sebelumnya. Siapa tahu di tempatmu ada jadwal mati lampu selama 3 hari, saya kurang paham kalau itu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Mohon tugasnya jangan dikerjakan di hari terakhir. Yang mengerjakan di hari terakhir saya doakan jaringan rusak, mati lampu, dan banyak cobaan lainnya. Terima kasih dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.